media Thailand mengatakan bahwa ada pendekatan PSSI terhadap pelatih timnas mereka, Pak. Apa itu betul? Tanya ke Thailand. Sama seperti dulu ya, kita dibilang ada pendekatan ke pelatih Vietnam. Tanya Vietnam. Jangan-jangan ini war menjelang apa? SEA Games. Supaya kita dipecah belah sebagai bangsa. Gitu. Jadi jangan termakan tadi propaganda dari negara lain yang tidak menginginkan tim nasional kita tidak berprestasi. Karena itu bisa mengganggu daripada pembicaraan kita dengan para pelatih kita. Sama pelatih kita saling diadu, kan ada. Ya kan? Padahal kan saya sudah jelaskan. Dan sudah ada kesepakatan. Bukan nggak ada kesepakatan loh. Karena kemarin ada U20, Coach Shin fokus kepada U20. Habis itu Asian Games. Karena ini bersamaan kemarin U20 sama SEA Games, makanya kita Coach Indra Safri kita beri kesempatan. Kalau Coach Shin punya kembaran, mungkin kembarannya Coach Shin, nggak ada kembarannya, cuma satu. Dan waktunya ini mepet. Gimana cara baginya? Orang kemarin saja uji coba, ini pertama kali loh persiapan tim SEA Games kita mengundang tim asing. Kita sebagai apa? Walaupun tidak masuk nilai tim nasional kan nggak masuk. Tetapi ini kan bisa mengevaluasi pemain. Itu pun dengan segala keterbatasan kita, tidak semua pemain bisa bergabung pada saat yang tepat kan? Karena liga mesti mulai. Nah, itulah kenapa nanti tanggal 21 saya akan kumpulkan ya pelatih dan seluruh pemain tim SEA Games untuk kita berdiskusi. Siap nggak mengibarkan bendera merah putih? Kan yang bermain kan mereka. Nah, hal-hal ini kenapa saya sejak awal kembali membentuk badan tim nasional. Gitu. Kan ada putusan Exco, badan tim nasional. Supaya apa? Ada peran tim yang khusus ya membangun persiapan tim nasional. Gitu. Nah, jadi itu yang saya bisa jawab ya. Pembagian tugas Coach Shin dan Coach Indra sudah disepakatin. Ya, kita harus saling membantu sebagai bangsa. Tidak mungkin semua dikerjakan secara individu. Kita perlu teamwork. Kalau mengenai gosip-gosip itu, saya sebagai Ketua Umum PSSI tidak tahu dan tidak pernah mengutus siapapun untuk mengontak. Apakah ini bagian war dari negara lain supaya kita tim nasional tidak berprestasi? Mungkin saja. Ini Indonesia kalau bangun dari tidur serem negara-negara tetangga, dan mereka nggak mau kita maju gitu, ya. Oke. Terkait tim Hafner, bagaimana Pak? Dan update Ivan Jenner dan Rafael Spring ke depan seperti apa? Ya kembali kan begini, proses naturalisasi kan sudah jalan. Sudah jalan belum? Sudah. Sudah disepakati belum? Sudah, jadi kurang apa? Kita PSSI mendorong naturalisasi U20 secara proses hukum sudah disetujui oleh DPR. Sekarang proses selanjutnya ya dari Kementerian Hunkam akan mengusulkan ke Bapak Presiden. Nah, kalau tiba-tiba ada individu yang berubah pikir karena satu dan lain halnya, saya nggak bisa melarang dong. Terus kenapa kita yang salah? Orang kita proses sudah jalan. Mungkin ya ada pemikiran kita nggak jadi U20, kan mungkin. Toh dia sudah juga dipanggil tim nasional Belanda. Ya. Atau mungkin ada hal-hal yang permintaannya tidak sesuai dengan aturan main kita. Mungkin, saya nggak tahu. Ya kan? Saya tidak menuduh. Kenapa media waktu itu pernah bicara angka ke saya di kuping saya. Saya bilang saya nggak pernah dengar. Ya kalau megang merah putihnya dulu, bukan ini, merah putihnya dulu. Kalau memang tidak mau menjadi bagian merah putih, saya nggak bisa melarang. Ya, tapi proses kita dorong gitu. Nah terus kalau ditanya, kok prosesnya lama? Ya memang proses. Ya, penduduk Indonesia itu 280 juta. Ya. Tidak mudah melakukan naturalisasi. Nah karena itu kan di awal-awal saya bilang saya tidak pernah membedakan pemain naturalisasi secara status hukum, kita dukung.
Cuman waktu itu kan ada permintaan dari liga, gimana nih supaya persaingan klub seimbang. Oh silahkan saja, itu mah dinamika permintaan. Toh keputusannya kemarin kan tidak, bahwa kita mengakui semua naturalisasi, main di liga, selesai kan. Nah dinamika ini yang memang terjadi di sepak bola, nggak apa-apa. Nah, yang penting kita apa sebagai pengurus PSSI, kita bekerja benar, transparan, dan ada hasilnya. Sama proses naturalisasi kita dorong, udah rapat kok, udah diputuskan, oke. Nah tapi kalau individu saya nggak bisa komen, ya dong, seperti apa gitu. Pak Erik, untuk timnas SEA Games apakah ada target, Pak? Yang lain tadi kan udah nanya. Ada yang lain? Ada yang mau nanya pertanyaannya? Pertanyaan mau diambil? Udah tadi udah nanya. Yang lain, ayo. Yang lain? Balik ke Liga paling yang rencana membuat tim junior masuk ke Liga 1 itu bagaimana? Apakah bakal benar-benar? Iya, kita sedang bicarakan dengan pihak Bayangkara, dengan pemiliknya, bahwa kalau U20, U22 itu menjadi tim inti masa depan tim nasional kita. Nah, kalau ada beberapa pemain yang belum punya klub atau memang klub pikir oh di klub saya belum tentu tim junior ini main, bisa dimasukkan ke tim ini gitu. Karena supaya mereka punya apa? Selain talenta, latihan yang benar, jam pertandingan itu perlu dalam meningkatkan prestasi dan kualitas. Berarti nggak dibuat tim yang baru? Berarti nggak dibuat tim yang baru dan masuk ke Liga? Oh nggak bisa dong, Bung. Nanti liganya jadi klubnya tambah dong. Ya kan sekarang di liga saja sudah berapa klub? 18. Kalau tambah satu aneh. Ya 18 aja. 18 aja masih bingung tuh ngatur tadi ya. Jadi 18 kita pakai satu. Toh ada paradigma yang sama di dunia olahraga lain. Contohnya bola basket. Ya ada. Apakah itu bagus? Ya kita review buat di sepak bola bagus atau tidak, kan kita nggak bisa bilang salah dan benar. Ditaruh dulu, dibentuk dulu, nanti kita lihat hasilnya bagus atau tidak bagus. Kan kita juga sudah melakukan, bayangkan Primavera, kirim ke Uruguay, kirim Garuda Select apa segala. Luar biasa inovasi kita. Nah mungkin mesti ada hal yang baru juga kita lakukan, terobosan. Salah satunya membentuk tadi tim itu di sebuah tim U20, U22, memang yang belum punya klub ataupun klub-klub yang merasa lebih baik dititipkan di sini gitu kan, karena mungkin jam terbangnya kalau di klubnya mungkin mainnya sedikit gitu, mungkin saya nggak tahu, kan masing-masing klub punya kebijakan. Nah ini yang kita mau siapin supaya jangka panjang, supaya prestasi kita bisa lebih baik, karena kita punya blueprint 2045, nggak gampang mencapai blueprint itu gitu ya. Masih kan kemarin turnamen pramusim itu kita sedang hitung-hitung, kan kembali lagi budget ya, budget dan jadwal pertandingan. Nah kemarin kita putuskan ada dari Liga 3 24 tim, ada lagi Liga 3 28 tim, Liga 3 24 tim, dari Liga 2 28 tim. Mereka akan membuat sebuah turnamen karena musim kompetisi yang lalu sempat tertunda, dan itu juga bukan salah siapa-siapa, saya juga baru masuk gitu kan. Nah sekarang kita membuat supaya turnamen ini supaya mereka punya persiapan, supaya bisa main ya Liga 2 nanti di bulan kalau nggak salah September Oktober, nanti belum putus itu. Lalu Liga 3 sebelumnya sedikit, nah ini diisi supaya mereka punya persiapan ya, karena supaya pembinaan itu kan harus merata dari Liga 3, 2 tanpa menganak-emaskan Liga 1 terus. Nah pembinaan lebih muda harus disiapkan juga, itu yang kita mau rapikan semua gitu. Oke cukup ya, masih. Makasih teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.